berakal, selalu menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin, karena sadar, hidup di dunia yang fana ini sangat singkat, kesempatan sangat amat terbatas. Maka, selalu berusaha mengisi waktu dengan kebaikan semaksimal mungkin, karena kebaikanlah yang dapat menyelamatkanmu. Bagaimana mengisi waktu yang singkat ini agar selamat dunia dan akhirat? Simaklah cerita nyata berikut ini. Suatu hari, Nabi Nuh alaihissalam lewat di samping seorang ibu yang menangis. Ia pun mendekatinya ingin membantu, lalu bertanya, "Ibu, ada apa? Mengapa menangis?" Sang ibu menjawab, "Saya sangat bersedih, berduka yang mendalam. Anakku baru saja meninggal. Usianya masih sangat muda sekali, belum genap 300 tahun. Nabi Nuh alaihissalam ingin menenangkannya dan berkata, "Akan datang kelak setelah kita, suatu umat yang usia hidup mereka hanya berkisar 60 hingga 70 tahunan saja, dan hanya sedikit yang dapat hidup melebihi dari usia itu. Umat tersebut adalah umat Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam saat ini." Lalu sang ibu berkata, "Kalaulah sekiranya saya yang hidup di zaman yang amat singkat itu, maka sepanjang umurku akan saya gunakan untuk sujud beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa dunia hanya tempat lewat, bukan tempat untuk menetap. Dunia hanya tempat lewat, bukan tempat menetap. Di dalamnya manusia terbagi dua. Ada orang yang menjual diri demi dunianya, maka dunia akan mencengkarnya, akan memperbudaknya, menghancurkannya. Dan ada juga orang yang menjual dunia demi akhiratnya, maka dunia pun memerdekakannya. Dia merdeka hidup bebas. Dialah yang memperbudak dunia untuk akhiratnya, dan ia akan selamat." Dari kisah dan uraian tadi, apa yang dapat kita evaluasi atas diri kita? Pertama, hari ini usiamu sudah berapa tahun? Jika usia saat ini sudah berkepala 5, insya Allah masih lumayanlah, masih banyak kesempatan. Meski tidak ada jaminan, esok atau lusa masih hidup, bisa saja meninggal mendadak. Ya masih bisalah berlebaran puluhan kali lagi, atau beberapa pemilu lagi. Kedua, jika usia sudah berkepala 6, tidak banyak waktu lagi, berarti tinggal hanya beberapa kali lebaran lagi. Ketiga, jika sudah meninggalkan dunia ini, inilah yang akan dialami oleh semua orang. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Siratus Sahabah. Sebagai berikut. Saat Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama beberapa sahabat melewati pemakaman, beliau berhenti sejenak dan memberi salam. "Assalamualaikum ya ahlal makabir. Salam sejahtera untuk kalian semua wahai para penghuni kuburan ini. Sungguh, rumah-rumah yang kalian tinggalkan kini sudah dihuni oleh orang lain. Sungguh, harta-harta yang kalian tinggalkan kini telah dibagi-bagi oleh anak-anak kalian. Sungguh, pasangan hidup yang kalian tinggalkan kini sudah menikah lagi dengan orang lain. Inilah kabar yang ingin kami sampaikan kepada kalian semua. Dan bagaimana pula kabar kalian?" Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membalikkan badannya ke arah para sahabat, lalu berkata, "Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, mereka ahli kubur ini bisa berbicara, maka mereka akan menjawab, 'Sungguh la ilaha illallah lebih indah dan membahagiakan dibanding dunia dan seisinya.'" Artinya, hanya amal solehlah yang bisa menyelamatkan. Keempat, ingat pesan Rasulullah SAW yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah. "Manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum 5 waktu lain tiba. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu kayamu sebelum datang masa bangkrutmu. Waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Kelima Ramadan akan selesai dalam hitungan hari lagi. Bulanan suci ini pun akan pergi meninggalkan kita. Saatnya lah kita mensucikan diri. Saatnya kita perbanyak itikaf di masjid agar semua dosa dan hilaf kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah membaca Al-Quran dengan artinya. Perbanyaklah sedekah. Bangunlah di malam hari. Perbanyaklah sholat sunnah, tahajud, taubat, tasbih, dan sholat sunnah lainnya. Demikianlah yang dapat disampaikan sebagai penutup. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-Mu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.